Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, terima kasih atas kehadirannya di malam hari ini, Bu Erna Wijayanti, Tetang Sari Jogja Prabowo. Di kesempatan malam hari ini kita akan melaksanakan kegiatan supervisi coaching yang akan dilakukan oleh Bu Erna sebagai coach, dan di sini ada Ustaz Sari sebagai coach. Harapannya dari kegiatan malam hari ini nanti bisa meningkatkan kompetensi Bapak Ibu semuanya dalam hal coaching dengan rekan guru, atau mungkin nanti bisa diterapkan di siswa atau mungkin ke ya. Mohon maaf mungkin di titik ini, di awal ini Ustaz Ansari bisa off kamera sebentar karena saya akan melakukan beberapa pertanyaan terhadap Ibu. Baik, mohon izin off-cam. Assalamualaikum Bu Erna. Waalaikumsalam Pak Dwi. Sehat nggih kabarnya nggih? Alhamdulillah Pak Dwi juga sehat kan? Ya, alhamdulillah. Bu Erna, di kegiatan supervisi malam ini, Bu Erna sudah tahu nggih terkait rubrik penilaian yang harus dicapai, terkait mendengar dengan aktif, kemudian pertanyaan berbobot dan juga memperhatikan. Nggih. Kemudian di poin ini mungkin ada hal atau kompetensi dari coaching atau coach di depan yang nanti akan mungkin perankan yang ingin dikembangkan mungkin. Nggih Pak. Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan sebenarnya semua, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan membuat pertanyaan yang berbobot. Lalu mungkin adakah hal yang spesifik dari ketiga kompetensi itu Iya. ingin observasi? Oke. Yang paling spesifik adalah membuat pertanyaan berbobot. Supaya saya bisa menggiring coach untuk menceritakan identifikasi masalahnya sehingga bisa menemukan solusi yang terbaik. Begitu, Pak. Jadi dari ketiga kompetensi tersebut, hal yang utama yang menjadi prioritas panjenengan adalah terkait membuat pertanyaan berbobot. Nggih. Berdasarkan pengalaman jenengan, Bu Erna, terkait kompetensi itu kira-kira jenengan masih berada di level berapa? Menurut saya berada di level 7. Jadi harapannya nanti jenengan bisa meningkatkan di poin itu nggih, Bu Erna, nggih. Nggih. Lalu untuk terkait indikator pencapaian dari peningkatan kompetensi tersebut nanti apa? Karena saya ingin membuat pertanyaannya lebih berbobot, sehingga indikatornya adalah bagaimana coach itu mampu membuat solusi dari idenya sendiri dengan pertanyaan yang saya giring dengan pertanyaan itu, begitu. Jadi coach, Oke, betul. Mudah-mudahan jadi jenengan- coachingnya nanti bisa menyimpulkan sendiri, menemukan solusi sendiri, karena sudah mengungkapkan sesuai urutan dari pertanyaan yang saya ajukan, begitu Pak. Oke. Jadi mudah-mudahan nanti dari kegiatan coaching kali ini Bu Erna bisa meningkatkan kompetensi yang mungkin ingin jenengan kembangkan, Ya, dan kedua adalah bisa memancing ya, bisa memunculkan ide-ide kreatif menjadi solusi dari itu sendiri. Bu Erna, Ya. yang perlu diperhatikan adalah dari kegiatan supervisi malam ini, harapan saya nanti Bu Erna bisa melaksanakan sesuai dengan alur tirta, ya, mulai dari tujuan, kemudian adanya identitas yang jenengan gali, kemudian ada rencana aksi dan juga tanggung jawab. Jadi seperti itu Yap. ya, Bu Erna, ya. nggih, siap. Apakah Bu Erna sudah siap untuk melaksanakan kegiatan? Siap Pak, insya Allah siap. Oke, kalau sudah siap, saya persilahkan. Silakan Ustaz Ansari bisa on kamera. Nggih, Pak Dwi. Monggo, kiranya Bu Erna bisa memulai kegiatan coaching pada malam hari. Nggih Pak. Assalamualaikum, Ustaz Ansari. Waalaikumsalam. Bu Erna. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Baiklah Ustaz. Kiranya ada apa ya Ustadz
ingin berjumpa dengan saya, ingin berbincang dengan saya. Iya, Berna, terima kasih waktunya. Saya hari ini bisa diskusi dengan Berna tentang apa-apa yang nanti masih menjadi keresahan saya di sekolah, Berna. Jadi saya di sekolah itu punya target tinggi untuk anak-anak bisa lolos di perguruan tinggi negeri, karena memang hampir 80% itu orang tua dan anak itu pengen masuk perguruan tinggi negeri, dan target ini harus saya jaga untuk bagaimana bisa minimal sama atau bahkan lebih meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Itu yang masih jadi kegelisahan saya, Bu Erna. Baik, jadi Ustadz ini ingin menjaga konsistensi, bahkan meningkatkan ya peserta didiknya untuk masuk ke perguruan tinggi yang diinginkan, pastinya yang favorit dan yang banyak diinginkan banyak orang. Terus ini permasalahannya apa, Ustadz? Kalau bisa boleh tahu saya? Ya, jadi di perguruan tinggi negeri itu kan ada 3 jalur masuk, Bu Erna. Ada jalur prestasi yang menggunakan rapot, terus kemudian juga raihan-raihan prestasi siswa dengan sertifikat, terus yang kedua jalur tes, dan yang ketiga jalur mandiri. Nah, kami itu masih minim di jalur prestasi. Jadi kalau yang tes sama jalur mandiri itu sudah banyak, tapi yang jalur prestasi yang dengan menggunakan bobot nilai rapot itu yang kami masih belum optimal, Bu Erna. Oke, baik. Jadi yang ingin ditingkatkan terutama adalah yang melalui jalur prestasi rapot, begitu maksudnya, jalur prestasi rapot. Baik. Kalau kita ada namanya seleksi nasional berbasis prestasi, SNBP. Ya. Jadi kalau boleh tahu kira-kira usaha yang sudah dilakukan sekolahnya Pak Ansari atau Pak Ansari sendiri untuk meningkatkan prestasi siswa melalui jalur nilai rapot ini sudah ada di level berapa? Di antara 1 sampai 10 kira-kira? Ya, kami merasa ada di level 7, Bu. 7. Baiklah. Pasti kan inginnya meningkatkan ya. Kira-kira ingin ditingkatkan sampai level ke berapa? Ya, kalau harapan kami sekolah pasti yang maksimal di level 10, 10. Baik. Oke. 20% semua terserap ya, bagus sekali. Baik, itu adalah cita-cita yang bagus, semangatnya harus dikobarkan terus, nih. Kemudian, apakah sudah ada usaha-usaha untuk meningkatkan prestasi nilai rapot ini tadi yang selama ini sudah dilakukan? Ya, yang kami lakukan karena jalur prestasi ini kan basisnya rapot. Dan rapot itu mulai dari semester 1 sampai semester 5. Jadi 5 semester yang jadikan dasar nilai itu bisa digunakan di jalur prestasi. Nah, yang kami lakukan itu selama ini dari kelas 10. Jadi startnya itu mulai kelas 10. Menjaga untuk motivasi anak itu bisa terus naik, karena yang jadi masalah itu kadang motivasinya itu naik turun. Kelas 10-nya bagus, kelas 11 kena kegiatan-kegiatan sekolah, mungkin sibuk di organisasi, menjadi turun. Nah, ini yang kami lakukan adalah bagaimana sih bisa menjaga motivasi anak-anak terkait dengan nilai di rapot itu. Itu sudah kami lakukan. Bahkan pemetaan dari awal mana yang masuk di, kan kalau jalur prestasi itu kan 40% terbaik paralel begitu yang punya kesempatan mendaftar. Masuk juga kami mengkomunikasikan ke orang tua, itu yang sudah kami lakukan di sekolah. Begitu, Bu. Jadi untuk memotivasi ini yang sudah dilakukan adalah memberi informasi kepada orang tua supaya ikut menjaga motivasi anak-anak tersebut supaya tetap semangat begitu, nggih. Kemudian adakah usaha lain yang sudah dilakukan untuk menjaga mood atau motivasi anak-anak ini supaya dengan banyaknya kegiatan tadi, kan setiap kelas beda, ada kegiatan
ekstra dan lain-lain supaya anak-anak meskipun punya banyak kegiatan tapi tetap fokus. Itu adakah yang sudah dilakukan, upayanya apa kira-kira? Mungkin penguatan di tiap waktunya Bu Erna. Jadi karena kan kalau anak sudah tahu terus kemudian dikumpulkan jadi satu, terus benar-benar dikuatkan bahwasanya kamu adalah siswa yang punya kesempatan besar untuk masuk di jalur prestasi. Jadi melalui pendekatan ke wali kelas, orang tua, termasuk juga penguatan dari wakil kurikulum untuk kemudian meyakinkan betul bahwasanya peluang besar ini tidak boleh disia-siakan, maka harus dijaga untuk bisa lebih ditingkatkan di rapotnya. Begitu. Oke. Sejauh ini apakah sudah ada yang berjalan mulus dengan upaya-upaya tadi, maksudnya sudah berhasil dengan keberhasilannya itu sudah sesuai dengan harapan Bapak Ya. gitu? Memang saya masih merasakan belum optimal karena pada tahun-tahun 3 tahun terakhir ini misalkan ada 100 anak yang jalur prestasi, itu yang diterima masih di angka 30 sampai 35. Kan harapannya kalau misalkan sampai 50% terserap itu sudah luar biasa karena pilihannya anak-anak itu pilihan memang program studi yang favorit. Ya, favorit. Ini kendala kami sehingga yang anak-anak di jalur tertentu itu menumpuk. Misalkan kedokteran yang milih 20 anak di UNER semuanya, itu kan sulit karena kan ada unsur pemerataan yang kami rasakan. Ngapunten, terima kasih sudah diberi informasi dan ini bisa menjadikan gambar untuk saya juga. Apakah kira-kira ada upaya untuk menyebar supaya mereka itu ada kemungkinan lebih banyak diterima di beberapa universitas, atau mereka tidak mau berpindah ke universitas yang lain karena kan sesuai ada Kuota. jatah ya, kuota, Ya, ada kuota. kuota nggih. Apakah ada upaya untuk menyebarkan begitu? Iya. Ini yang menjadi inspirasi kami untuk memeratakan ya. Ini coba nanti yang ingin saya lakukan adalah menghadirkan, karena kan kendalanya adalah anak itu fokus di prodi dan kampusnya. Nah, untuk memindahkan itu kan tidak gampang karena di siswa kami itu jalur apapun akan ditempuh. Kalau misalnya nggak diterima di prestasi, dia akan mengarah ke tes ataupun di jalur mandiri. Yang notabene mandiri kan dari sisi pembayaran kan biayanya mahal. Nah, untuk memeratakan itu saya akan coba mengambil alumni-alumni yang dengan beragam kampus yang mungkin bisa kami lakukan. Jadi misalkan fakultas kedokteran ada yang dari UNER, UGM, Brawijaya, terus bisa kita kumpulkan dan kita beri kesempatan untuk memberi motivasi bahwasanya dokter itu tidak hanya melulu di UNER tapi bisa melalui jalur kampus-kampus yang lain. Ini yang mungkin terbayang di benak saya. Bagus sekali Pak. Jadi upayanya sudah banyak sekali, jadi dari segala arah upayanya sebenarnya sudah dari segala arah. Namun memang setiap individu itu mempunyai prioritas masing-masing. Jadi kira-kira apa upayanya Pak Ansari untuk menjaga konsistensi dengan upaya-upaya itu supaya tetap berjalan dengan baik, bahkan lebih baik lagi? Ya, tadi yang pertama tadi kan mendatangkan alumni tadi Bu. Yang kedua yang mungkin saya coba pikirkan itu menjalin jejaring dengan kampusnya. Nah, jadi melakukan kunjungan ke rektoratnya, mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang apa yang menjadi persiapan dan yang harus ditindaklanjuti oleh siswa. Karena kan kalau informasinya itu hanya berbasis informasi yang dari medsos atau mungkin dari bimbingan belajar, itu kan ya mungkin benar tapi kevalitannya yang perlu kita pastikan.
Sehingga kalau langsung dengan sumbernya langsung dengan direktorat pendidikan di kampusnya mungkin akan jauh lebih valid data-datanya. Mungkin itu ide yang bisa saya lakukan Bu, dalam mendatangkan alumni berkunjung ke kampusnya untuk mencari informasi. Gitu. Oke. Jadi banyak pihak ya yang dilibatkan untuk menjaga konsistensi dari upaya-upaya ini. Ada pihak dari kampus, pihak dari orang tua, ada alumni dan siswa. Terus kemudian pasti dengan rekan-rekan sejawat yang lainnya. Baiklah Pak Ansari, bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan percakapan dengan saya tentang masalah yang jenengan hadapi ini? Iya Berna, saya bisa lega karena kan kalau kemudian hanya saya simpen itu merasa ini beban begitu. Tapi kalau dengan bercakap dengan Bu Erna, apalagi tadi Vera menggiring pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan kepada saya untuk berpikir apa ya ide-ide yang harus saya lakukan berikutnya untuk lebih meningkatkan. Selain dari siswa dan orang tua, ternyata iya ya dengan alumni ternyata bisa, terus dengan pihak kampus juga bisa, sehingga saya merasa ini semangat dan dari percakapan ini mendukung saya untuk bisa melakukan yang lebih lagi untuk keberhasilan anak-anak saya, anak-anak kami di sekolah. Oke, saya juga berterima kasih karena tidak hanya Pak Ansari yang mempunyai pemikiran baru, saya juga bisa untuk pandangan jika ada murid saya atau saudara. Jadi bagaimana untuk menentukan sekolah kampus ya, memilih kampus. Jadi tidak harus cuman ya itu tadi masalahnya karena dia sudah terfokus dengan nama sebuah universitas itu tadi. Itu yang harus kita ini. Oke, baiklah Pak Ansari, adakah yang ditanyakan lagi? Saya kira cukup, Bu Erna. Terima Cukup, kasih atas sharingnya. Oke, saya juga berterima kasih ilmunya, pendapatnya. Ini insya Allah tidak hanya untuk jenengan, tapi juga berguna untuk saya juga. Kalau begitu, saya undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Pak Ansari dan juga Bu Erna sudah melaksanakan kegiatan coaching pada hari ini. Mungkin mohon maaf Pak Ansari bisa off kamera sebentar ya. Baik. Bu Erna sangat luar biasa ya apa yang jenengan tampilkan tadi ketika jenengan melaksanakan kegiatan coaching. Mungkin pertanyaan dari saya Bu Erna, kira-kira yang sudah panjenengan lakukan tadi indikator ketercapaian pengembangannya apakah sudah maksimal? Kalau memang sudah maksimal, kira-kira saya kira hal-hal nomor saya kira sudah maksimal karena Pak Ansari juga cepat tanggap dengan pertanyaan yang saya utarakan. Jadi semakin berkembang dan dari sejak identifikasi masalah hingga penyelesaian solusinya itu mengalir dengan mulus sekali karena pertanyaan saya yang saya insya Allah sudah pertanyaan berbobot menurut saya dilahap dengan langsung, cepat, tanggap dan tepat sasaran oleh Pak Ansari. Kemudian ya indikatornya saya rasa juga sudah tercapai. Jadi memang sudah tercapai semua ya, mulai dari alur ceritanya sudah terlihat, kemudian juga dari kompetensi yang ingin jalan kembangkan terkait pertanyaan berikut juga terlihat. Bu Erna, dari hasil pengamatan saya mulai dari awal sampai akhir, kemudian terkait kompetensi yang jenengan ingin capai dan kembangkan, menurut saya sudah sangat luar biasa. Jadi Bu Erna sudah benar-benar memunculkan kompetensi, memunculkan pertanyaan berbobot terhadap proyek itu sendiri. Karena kenapa? Saya lihat tadi ketika Bu Erna melakukan pengamatan dari apa yang disampaikan oleh proyek, Bu Erna bisa menimpali, mengimbangi dengan beberapa pertanyaan sehingga dari proyek itu sendiri juga terpancing, semakin termotivasi mengeluarkan keluh kesah seperti itu. Bahkan bukan hanya
kesan, tapi juga hal-hal positif yang juga bermanfaat untuk yang saya rasakan seperti itu. Jadi menurut saya kompetensi yang jenengan ingin capai tadi dan kembangkan sudah teruji. Kira-kira untuk Bu Erna berada di kisaran level berapa Bu Erna? Dari 1 sampai 9-10. biasa, karena Alhamdulillah. ya alhamdulillah memang memunculkan pertanyaan berbobot itu sangat penting sekali ya. Jadi Nggih. selain kehadiran aktif, pertanyaan berbobot juga sangat penting karena dengan adanya pertanyaan yang berbobot akan memotivasi konsul itu sendiri. Berikutnya yang terakhir Bu Erna, selain hal tersebut kira-kira adakah kompetensi lain yang ingin Anda kembangkan untuk di kemudian hari kalau dengan melakukan kegiatan tersebut? Alhamdulillah saya tadi sudah bisa membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot dengan insya Allah sangat baik. Namun hal itu juga memang didukung dengan coach yang cepat tanggap begitu. Kalau kita membuat pertanyaan berbobot namun coachnya tidak tanggap, akhirnya juga kita harus berpikir ulang begitu kan ya. Betul sekali. Ya, jadi memang saling berkaitan. Alhamdulillah. Kemudian ya untuk yang ingin saya kembangkan ke depannya adalah melaksanakan alur tirta ini tepat-tepat sasaran sesuai begitu kepada siapapun coach yang saya hadapi. Jadi karena memang kendalanya ada di individu masing-masing nanti karena setiap orang kan berbeda-beda. Begitu Pak Dwi. Dan apa yang menjadi harapan Bu Erna ke depan bisa terlaksana. Nggih. Monggo Ustaz Ansari bisa on kamera. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada Bu Erna selaku coach dan juga Ustaz Ansari selaku coach. Mudah-mudahan kegiatan pada malam hari bisa membawa barokah manfaat dan tentunya menambah kompetensi kita sebagai pendidik dalam mengembangkan dan memberdayakan pribadi serta profesionalitas dari rekan kerja atau dan bisa ucapkan terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.